Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Nah, anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan juga orang tua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Nah, melalui video ini, Miss Utami akan mengajak kalian untuk belajar, bercerita-cerita, bermain, hal-hal yang sangat menyenangkan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa ya, supaya kegiatan kita dilindungi oleh Tuhan. Miss Utami pimpin doanya, anak-anak ikuti di rumah dengan baik ya. Let's pray together. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Anak-anak, supaya lebih semangat, kita ucapkan yel-yel yuk. Yang pertama, kita akan mengucapkan yel-yel WB School. Yang kedua, kita akan mengucapkan yel-yel anak PAUD. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, yel-yel WB School. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Yeay, itu dia yel-yel WB School-nya. Nah, yang kedua, sekarang kita akan menyebutkan yel-yel anak PAUD. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Anak PAUD, sehat, cerdas, ceria. Hore! Anak-anak pelajari di rumah yel-yelnya ya. Anak-anak, masih di tema air, udara, api. Hari ini kita akan memasuki subtema api ya. Jadi, Miss Utami akan banyak bercerita-cerita tentang hal yang berkaitan dengan api. Seperti misalnya yang akan Miss Utami sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan sifat api dan sumber-sumber api ya. Oke, langsung saja kita cari tahu yuk. Nah, pertama Miss mau beritahu anak-anak dulu nih, api itu apa ya? Nah, api adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hawa panas sekali ya. Meskipun tidak disentuh, hanya tangannya didekatkan misalnya, dia panasnya sudah terasa ya. Oke, nah anak-anak, api itu memiliki ciri atau sifat-sifatnya yang perlu anak-anak ketahui di rumah ya. Oke, apa saja kira-kira ya? Nah, sifat api yang pertama. Nah, api adalah ciptaan Tuhan yang dapat dilihat oleh mata. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak melihat api, anak-anak tidak mendekati api ya. Sifat yang selanjutnya, api dia tidak tahan dengan air ya. Seperti misalnya ketika terjadi peristiwa kebakaran, pemadam kebakaran mematikan apinya menggunakan air yang banyak dan semprotannya keras sekali.
sehingga dengan air apinya bisa mati, ya. Selanjutnya, nah, ciri-ciri api, dia memiliki warna merah, ada juga yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna biru. Apakah anak-anak pernah memperhatikannya di rumah? Iya. Kira-kira kenapa ya api itu warnanya berbeda-beda? Jawabannya adalah karena api itu memiliki tingkat kepanasan yang berbeda. Ya, meskipun dia merupakan zat atau ciptaan Tuhan yang panas, tapi ternyata dia juga memiliki tingkat kepanasan yang berbeda loh. Nah, di antara 3 warna tersebut, anak-anak, dengarkan yang baik ya di rumah. Api yang warnanya merah dianggap yang paling tidak panas. Ya. Terus api yang warnanya kuning dia lebih panas dari api yang warnanya merah. Ya. Nah, api yang warna biru adalah api yang paling panas sekali, ya. Nah, contohnya nih, api yang berwarna merah itu berasal dari arang. Ya, anak-anak pernah membeli sate? Nah, pernah lihat dagangnya membakar sate? Coba anak-anak perhatikan, arang satenya itu berwarna merah. Ya, oke, selanjutnya yang berwarna kuning apinya. Biasanya itu api yang berasal dari kayu bakar, ya. Dan kalau yang warna biru, coba api yang berwarna biru itu api yang berasal dari kompor gas di rumah, ya. Jadi anak-anak boleh amati api yang berwarna biru di rumah kalian pada kompor gas saat mamanya memasak, ya. Oke, jadi itu jawabannya anak-anak. Kenapa api memiliki warna yang berbeda? Ya, sekali lagi nih Miss ingatkan, meskipun api yang warnanya merah dianggap paling tidak panas, jangan coba-coba disentuh ya, karena semua api itu panas dan bisa berbahaya untuk kulit kita, ya. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya atau sifat-sifat api yang tadi, sekarang Miss mau beritahu anak-anak nih sumber-sumber api, ya. Nah, sumber-sumber api itu adalah hal-hal yang bisa menghasilkan api atau hal-hal yang panas sekali. Nah, apa saja ya? Yang pertama, tentu saja matahari, ya. Matahari ini bisa menjadi sumber api karena dia bisa memberikan panas, memberikan cahayanya di bumi. Coba anak-anak bayangkan, matahari yang jauh sekali di langit, di bumi dia masih terasa panas, ya. Jadi, matahari merupakan salah satu sumber api. Selanjutnya, sumber api yang lain adalah nih, korek api, ya. Kalau misalnya di rumah anak-anak mau menghidupkan dupa atau membakar sampah bersama orang tua, pasti menggunakan korek api dulu untuk supaya apinya ada, ya, supaya sampahnya bisa dibakar. Oke. Lagi sumber api yang selanjutnya adalah kayu bakar, ya. Kayu bakar biasanya digunakan oleh orang zaman dahulu untuk memasak, untuk menghangatkan badan, ya. Sebelum ada kompor gas, orang-orang menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ya. Selanjutnya, sumber api yang lain adalah listrik. Kenapa ya listrik bisa disebut sumber api? Karena kalau misalnya terjadi korsleting listrik, misalnya kabelnya kena hujan, nah bisa terjadi kebakaran dari situ, ya. Bisa timbul percikan-percikan api.
Makanya listrik bisa disebut sebagai sumber api. Dan tentunya anak-anak di rumah tidak dekat-dekat dengan sumber listrik ya, supaya tidak berbahaya. Oke anak-anak, itu dia tadi penjelasannya Miss tentang sifat api dan sumber api. Anak-anak ingat selalu ya tentang apa yang sudah Miss sampaikan hari ini. Nah, karena sudah waktunya latihan, Miss punya nih gambar untuk anak-anak selesaikan di rumah ya. Nah, coba lihat nih. Ini namanya api unggun. Apa anak-anak? Api unggun ya. Nah, api unggun ini coba anak-anak warnai di rumah ya. Nah, untuk warnanya, kayu bakarnya itu anak-anak warnai dengan warna coklat ya. Nah, terus apinya warnanya apa, Miss? Nah, anak-anak masih ingat tidak tadi tentang warna api? Ya, ada api yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Kira-kira kalau api yang berasal dari kayu bakar, itu warnanya apa ya? Nah, anak-anak tentukan warnanya dan langsung warnai di rumah. Selesai! Nah, anak-anak, sekian dulu ya kegiatan kita hari ini. Meskipun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, semoga anak-anak di rumah tetap semangat ya. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan, supaya kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, Miss akan mengajak anak-anak berdoa selesai belajar. Miss Utami pimpin, anak-anak ikuti di rumah ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, 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 and see you. Goodbye, goodbye, my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye. Kalian suka dengan konten seperti ini? Nah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya.